Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Harapan kami, kita sekalian dalam keadaan sehat dan sukacita. Terlebih kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, biarlah kita terlebih dahulu diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman kita pada hari ini, Jumat 17 Juni 2022, tertulis dalam Yudas 1 ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jika kita perhatikan, memang agak jarang nas renungan ataupun nas khotbah diacu dari surat Yudas yang berisi hanya satu pasal ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perlu kita ketahui bahwa yang menuliskan surat Yudas ini bukanlah Yudas Iskariot, baik nama maupun karakternya. Akan tetapi yang dimaksud sebagai penulis surat ini adalah Yudas dari saudara Yakobus, saudara Tuhan Yesus, yaitu Yudas Tadeus. Hal ini dapat kita baca dalam Matius 13 ayat 55 sampai ayat yang ke-56. Markus 6 ayat 3 dan Yohanes 14 ayat 22. Saudara yang kekasih, jika kita memperhatikan Alkitab yang kita baca, maka kita akan menemukan begitu banyaknya ayat Alkitab yang mengingatkan seluruh orang percaya, bahkan alam semesta ini sedang dalam proses perjalanan, atau dengan bahasa lain anak-anak muda sekarang, OTW atau on the way. OTW atau on the way yang dimaksud adalah sebuah proses dalam pengharapan menuju titik akhir dari segala waktu. Kita meyakini bahwa kita masih dalam proses, masih dalam on the way dan belum menyudahi pejarahan selama tiba kelak di akhirat, yaitu hidup dalam sorga yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga dalam perikop ini, Yudas turut mengingatkan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara, tujuan Yudas menuliskan suratnya adalah mengingatkan orang-orang beriman supaya tetap waspada terhadap ancaman guru-guru palsu, penyebaran ajaran sesat atau yang disebut dengan hoax yang menyangkal Yesus Kristus. Dan juga Yudas mau mengajak orang beriman supaya berjuang mempertahankan iman yang didasarkan pada kebenaran Injil Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang telah diberitakan kepada orang-orang kudus, yaitu orang-orang beriman, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Yudas 1 ayat yang ketiga. Saudara, dalam hal ini Yudas menyebut para guru-guru palsu sebagai penyalahguna kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu, untuk bertindak amoral dan berkompromi seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang yang congkak. Banyak ajaran yang ketika itu mengatakan paham libertinisme, paham yang mengatakan bahwa kita telah ditebus oleh Allah, sehingga kita bebas melakukan hal apapun dalam hidup kita. Tentu ajaran ini adalah ajaran yang bertolak belakang dengan ketetapan Tuhan. Memang benar kita telah ditebus oleh Allah. Akan tetapi, untuk merespon tebusan itu, seharusnya kita melakukan kehendak Allah, bukan melakukan sesuai dengan kehendak kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa relevansi atau hubungan surat Yudas ini dalam kehidupan kita zaman sekarang? Terlebih dalam era digitalisme yang kita hadapi. Saudara, sebagaimana dalam situasi konteks hidup orang percaya dalam surat ini,
Demikian juga dalam kehidupan kita sekarang. Mari kita waspada dan cerdas menghadapi godaan-godaan hawa nafsu dan roh keserakahan, serta ajaran-ajaran sesat dari pihak yang jualan atas nama Tuhan, bahkan atas nama agama, yang menebar hoaks atau kepalsuan. Mari kita belajar memelihara cara hidup yang baik dan benar, melalui pikir dan tindak yang makin berpadanan dengan firman Allah. Bagi orang-orang beriman padanya, kedatangannya kelak bukan lagi menakutkan, tetapi menjadi masa kasih karunia, atau yang disebut dengan grace time. Saudara, dalam kehidupan kita tentu banyak godaan, tentu banyak tantangan yang kita hadapi. Akan tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, Yudas mau mengingatkan kita agar kita tetap memelihara hidup kita sedemikian dalam kasih Allah sambil menantikan kedatangannya. Saudara, sambil menanti kedatangan Tuhan, ubahlah kualitas hidupmu dan nyatakanlah belas kasih Allah dalam kehidupan kita, sehingga ketika Tuhan datang kelak, Tuhan mendapati kita hidup kudus dan tidak bercacat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjalani hari-hari kami. Banyak tantangan, banyak godaan, banyak ancaman yang kami hadapi dalam hidup ini. Tapi biarlah Tuhan Allah Engkau meneguhkan kami, agar kami boleh memelihara tindakan kami, tingkah laku kami, seturut dengan cinta kasih-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, dan melakukan aktivitas kami hari ini, kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.